Tiga, ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephen Aditya Leonardi dengan NPM 2241033 dari kelas 6 MMA. Yaitu saya sekarang berada di kelas semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya, yaitu judul The Role of Credibility on Purchase Decision Customer in Local F&B Application and Ethical Study on of Foreign Kopi Jiwa Plus by Kopi Jiwa, Tomor Kopi, Boga Up, dan Kopi Kenangan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan video Smart PLS, saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel saya, yaitu pada artikel ini saya kayak meneliti masyarakat di Batam yang menggunakan aplikasi F&B lokal di Indonesia. Nah, terus pada ini model saya tuh ada apa aja, yaitu advertising, attractiveness, yaitu ketertarikan pada iklan atau daerah iklan, yaitu seperti kemampuan iklan dalam menarik perhatian dan ketertarikan kepada konsumen. Nah, yang kedua variabel saya yaitu influencer marketing, pemasaran melalui influencer, yaitu kayak pengaruh public figure. Sekarang banyak kan yang kita lihat kan, seperti banyak yang jadi vlogger atau Instagram bermain influencer, itulah pokoknya bermain sosial media yang kita lihat dan membuat kita tertarik, impact mereka. Terus ada online customer review, itu seperti penilaian online atau penilaian pelanggan terhadap aplikasi tersebut. Nah, terus di situ variabel dengan independen saya ada brand image, yaitu citra merek. Bagaimana kualitas yang keunikan suatu kayak aplikasi F&B ini yang membuat menarik nama brandnya yang oke gitu. Nah, yang kelima ada past experience, yaitu pengalaman masa lalu atau pengalaman yang kita dapat dari penggunaan aplikasi tersebut. Nah, dan saya dependen saya itu adalah purchase decision, yaitu keputusan pembelian. Nah, itulah jadinya seperti kita menjadi konsumen yang terakhir, maksudnya tindakan kita yang terakhir yaitu dalam memilih aplikasi yang kita gunakan tuh apa gitu. Nah, di mediasi saya yaitu kredibilitas atau credibility ya bahasa Inggrisnya. Nah, itu kayak seperti kepercayaan kita sebagai konsumen terhadap informasi yang telah diberikan merek ataupun promosi yang kita terima. Ibaratnya kayak suatu informasi yang kita percaya. Nah, dari itu saya akan menjelaskan secara singkat kembali, yaitu tentang hipotesisnya. Hipotesisnya ada 11, yaitu hubungan advertising effectiveness berpengaruh terhadap credibility. Dan hipotesis kedua yaitu influencer marketing berpengaruh positif terhadap credibility. Hipotesis ketiga yaitu online customer review berpengaruh positif terhadap credibility.
Hipotesis keempat yaitu brand image berpengaruh positif terhadap credibility. Hipotesis kelima yaitu past experience berpengaruh positif terhadap credibility. Hipotesis keenam yaitu credibility berpengaruh positif terhadap purchase decision. Dan hipotesis ketujuh ada advertising effectiveness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh credibility. Hipotesis ke-8 yaitu influencer marketing berpengaruh positif terhadap purchase decision yang dimediasi oleh credibility. Hipotesis ke-9 yaitu online custom review berpengaruh positif terhadap purchase decision yang dimediasi oleh credibility. Hipotesis ke-10 yaitu brand image berpengaruh positif terhadap purchase decision yang dimediasi oleh credibility. Hipotesis yang ke-11 yang terakhir yaitu past experience berpengaruh positif terhadap purchase decision yang dimediasi oleh credibility. Nah, secara singkat saya teman-teman itu hubungan atau hipotesis saya ya dalam artikel ini. Terus metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Maaf teman-teman, kuantitatif. Jadi di mana penelitian ini maksudnya dalam metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu saya menyebarkan kuesioner pada orang-orang yang di Batam, orang-orang itu mengisinya gitu, dan kuesioner itu akan saya olah dalam sistem yang nama sistemnya adalah Smart PLS, di mana setelah perkenalan ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang Smart PLS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terusnya kamu nggak bilang orang Batak, kamu harusnya bilang spesifik sih. Orang yang mengisi kuesioner kamu itu adalah orang yang benar. Ini bukan yang Aku udah buat judul dia. Akan melanjutkan bagaimana yaitu tutorial atau cara kita menggunakan Smart PLS. Yang paling utama yang kita lakukan adalah setelah kita menyebarkan kuesioner kita dan kuesioner itu udah cukup atau sudah selesai, maka kita akan datanya tersebut kita akan masukkan ke dalam Excel atau tabulasi data ya dalam bentuk CSV seperti ini teman-teman. Ya. Baik. Nah, oke. Di sini data-datanya telah kita rekap ya dalam Excel dan tentunya data-datanya sudah sesuai, tidak ada yang kosong ataupun kotak-kotaknya sudah kita perbaiki semua ya dalam tabel-tabel ini ya. Nah, terus kita save teman-teman. Nah, save yaitu dalam bentuk CSV atau comma delimited. Oke. Selanjutnya kita akan buka yaitu Smart PLS. Buka ke Smart PLS ya. Nah, oke, dalam ini di sistem Smart PLS itu saya menggunakan sistem Smart PLS 3 ya, teman-teman. Nah, jadi file tadi saya akan ekspor ke dalam Smart PLS. Yang pertama, saya ini
Kita ambil filenya dulu. Oke. Lalu kita masukkan ya. Oke, kita masukkan dalam new project. Baik. Lalu kita kasih judul ya teman-teman. Judulnya ya udah kita kasih judul ya teman-teman. Oke. Oke, double klik to import data. Baik. Nah, di sini setelah kita import, sekarang kita akan memasukkan model. New pet model. Nah, oke, kita di new model ini kita kasih judul juga ya. Nah, model saya udah kasih judul nih. Oke. Nah, terus di sini kita tekan lengthen variable ini ya. Nah, kita tekan lengthen variable ini ya. Oke. Nah, kita masukkan nih. Karena model saya cukup banyak ya, jadi saya harus masukkan lagi terus. Nah, selanjutnya kita akan dari indikator ini ya teman-teman. Kita lihat, ini kan ada variabel kan. Nah, kita masukkan ke sini, kita bentuk modelnya. Seperti apa? Maksudnya bukan di lengthen variable ini, maksud saya tuh kita bentuk ini modelnya dulu seperti apa ya? Nah, sekarang sudah dalam model ini sudah kita buat ya. Lanjut kita connect. Kita konekkan menggunakan ini, yang kode ini ya, mana? Oke, kita buat. Nah, setelah itu selesai ya, udah kita selesaikan model ini, kita ke ini, calculate. Nah, kita tekan calculate-nya. Kita tekan calculate-nya. Oke, calculate-nya kita tekan ya. Oke, bentar ya teman-teman, mungkin di sini agak ini nge-lag sedikit. Oke, saya akan ulang share screen-nya ya. Tadi kita baru sampai calculate ya. Nah, baik. Kita calculate. Oke, saya akan menjelaskan tentang overloading saya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwa AA1, AA3, AA4 ya dan seterusnya sampai PE3 di mana nilainya lebih besar dari 0,7 ya teman-teman. Nah, itu yang berarti advertising attractiveness, brand image, credibility, foreign answer marketing, online customer review, best experience, purchase decision memiliki
hubungan korelasi indikator antara masing-masing variabel yang konstruk ya teman-teman, atau yang reliable. Nah, kita lihat ya, nilainya sudah hijau semua teman-teman di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, oke. Yang pertama itu ada namanya Cross Alpha. Nah, di mana di uji, maksudnya gini teman-teman, uji reliabilitas itu kita tuh untuk menilai konsistensi dari indikator dalam mengukur variabel. Jika indikator menunjukkan hasil yang stabil, maka dianggap reliable ya teman-teman, uji reliabilitas itu. Nah, di dalam uji reliabilitas itu ada yang namanya cross alpha. Jadi kita tuh mengukur reliabilitas berdasarkan korelasi antar indikator. Oke. Nilai idealnya itu lebih besar dari 0,7. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bahwa di sini cross alpha saya di situ di advertising effectiveness, brand image itu nilainya di bawah 0,7. Online customer review, past experience, purchase decision juga di bawah 0,7. Berarti nilainya tidak ideal ya, atau dia kurang reliable. Kurang reliable ya teman-teman. Nah, tapi pada credibility dan influencer marketing itu nilai saya lebih dari 0,7, artinya ideal, berarti dia nilainya reliable. Oke, kita lanjutkan pada composite reliability. Nah, di mana composite reliability itu bisa dikatakan lebih akurat dari cross alpha. Jadi di sana kita tuh mempertimbangkan indikator berdasarkan autoloading. Jadi nilai idealnya tuh lebih besar dari 0,7 juga bisa kita katakan reliable ya, atau signifikan. Nah, jadi di mana di sini kita lihat ya. Nah, pada semua model saya, variabel saya, advertising effectiveness, brand image, credibility, influence, yang berarti di CR itu atau composite reliability itu di advertising effectiveness, brand image, credibility, influencer marketing, online customer review, past experience, purchase decision memiliki nilai yang ideal atau dia bisa disebut reliable. Nah, oke, di situ uji reliabilitas. Nah, di uji validitas, di mana kita tuh mengukur indikator tuh benar-benar konstruk. Nah, jadi di dalamnya itu ada apa saja? Di dalam autoloading tuh, di dalam uji validitas tuh ada autoloading ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hubungan yang konstruk antara indikator dengan masing-masing variabel. Maka sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada juga AVE atau average variance extracted. Nah, jadi
di sini tuh indikator tuh harus cukup kuat dan konsisten. Bisa kita katakan konsisten ya jika nilainya lebih besar dari 0,5. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Pada tabel average variance x-rated itu di mana variabel-variabel saya advertising effectiveness, brand image, credibility, influencer marketing, online customer review, past experience, dan purchase decision itu nilainya di atas 0,5. Berarti bisa dikatakan nilainya konsisten atau signifikan, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, terus kita setelah uji validitas dan uji reliabilitas, nah kita akan masuk ke uji model pengukuran. Salah Puy. Kita akan masuk ke diskriminan validity. Hubungan antara kita melihat kan di mana nilai AVE itu lebih besar dari nilai korelasi konstruk. Nah, jadi kalau kita melihat cara melihatnya, jadi di sini nih semua angka yang diagonal seperti advertising effectiveness, brand image itu semua angka yang diagonal itu memiliki nilai yang lebih tinggi ya dari nilai korelasi konstruk lain. Nah, kita lihat semakin dia ini kita melihatnya seperti diagonal ya teman-teman. Misalnya advertising effectiveness ini berarti nilainya konstruk karena dia memiliki nilai yang tinggi ya teman-teman, dari lebih besar nilai FE itu lebih besar dari korelasi antar konstruk ya. Nah, kita lihat di sini effectiveness advertising effectiveness ini, terus brand image. Nah, yang paling besar tuh nilainya berarti advertising effectiveness ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pet coefficient di artikel saya, di mana brand image berpengaruh terhadap credibility. Credibility itu memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tingkat kredibilitas dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara langsung. Nah, maka saya akan tunjukkan variabel yang tidak signifikan. Nah, purchase decision, advertising effectiveness, dan past experience tidak menunjukkan pengaruh signifikan pengaruh signifikan terhadap credibility karena nilainya p-value-nya lebih tinggi dari 0,05. Selanjutnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang indirect effect ya, pengaruh langsung mediasi. Nah, jadi di sini credibility secara signifikan mediasi antara brand image dan purchase decision. Nah, yang tidak signifikan itu adalah
credibility tidak signifikan, atau tidak memediasi hubungan antara advertising effectiveness dengan just decision. Baik teman-teman, sekian dari video Smart PLS yang saya buat. Saya minta maaf jika ada pahaman dan perkataan yang tidak baik. Saya ucapkan terima kasih.